Setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai kebijakan fiskal ya, dari sisi pengenalan, kebijakan fiskal surplus dan juga dengan fiskal defisit dan juga dinamis. Nah, gunanya tiga kebijakan ekonomi makro ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi terjaga ya, sehingga inflasi berdasarkan komponen ini bisa kita lihat. Inflasi terus dijaga pada tingkat yang stabil dan rendah. Pada tahun 2018 mencapai 3,13%. Maret 2019 inflasi tercatat 2,48%. Saat ini kita lihat harga sudah naik ya, kayak gula pasir naik, lalu juga rupiah mengalami ini penguatan di tahun 2018. Tetapi ketika di tahun 2019, ini sekarang US dollar sedang mengalami kenaikan sebesar 16.000. Ketika waktu masa terjadi perbaikan ini ekonomi makro, maka terjadi perbaikan di semua sektor, di pertambangan, di pertanian, di real estate, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan listrik gas, sehingga semua ini berpengaruh ya. Ini adalah pada tahun triwulan keempat sektor pertambangan tumbuh sebesar 2,25% dan melambat akibat penurunan harga komoditas utama. Namun secara kumulatif pada tahun 2018 kinerja sektor pertambangan membaik. Industri pengolahan tumbuh sebesar 4,28% pada tahun 4 atau secara kumulatif tumbuh 4,27% sepanjang 2018. Masih lebih rendah ya pertumbuhan industri 19,8% tahun 2018. Selain sektor pertanian yang dilanjutkan. Jadi sasaran pertumbuhan ekonomi 2020 adalah pertanian, pertambangan. Kalau kita lihat pertanian yang saat ini kita masih butuh import ya dari Thailand seperti beras dan juga yang lainnya. Pertambangan juga seperti itu, masih dikelola Caltek, tapi kita bersyukur di tahun 2021 nanti Caltek akan menerima serah terima kepada Pertamina. Lalu industri, bagaimana industri? Industri ini dari 5% ini dia mau menyatakan untuk naik 45,4% ya. Di situ juga begitu. Perdagangan seperti itu juga. Perdagangan ini ditargetkan tadinya adalah dari 5,46% menjadi 5,58%, sehingga kalau kita lihat dengan adanya wabah corona ini bisa melambat ya. Mungkin di tahun 2020 2021 ini untuk sasaran pertumbuhan ekonominya bisa berubah ya. Konstruksi seperti itu, kita lagi bangun jalan tol ya yang ada di Pekanbaru ini. Lalu Infocom itu bagaimana media dan juga ya Telkomsel ya bisa memfasilitasi semua jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Baik juga jasa keuangan seperti pajak, seperti jual beli ya, dan semua pendapatan bisa masuk ke negara ya. Kayak transportasi juga, apakah transportasi ini akan ditambah lagi nanti, contoh misalnya kita akan melihat bahwa kayak setelah nanti seperti Pekanbaru ini, apakah nanti adanya kereta api ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah keluarga juga tumbuh ya, bagaimana juga dengan pemerintahan ya. Nah, di sini kita ilustrasikan ada C, G, I, X, dan M ya. Nah, sisi pengelolaan, bagaimana memperkuat pemerintahan domestik dan kinerja perdagangan internasional. C ya, C ini adalah konsumsi rumah tangga yang diperkirakan dapat tumbuh meningkat. Adanya penciptaan kesejahteraan berkualitas, tingkat keyakinan di atas setelah pasca pemilu, efektivitas bansos ya, stabilitas harga, perkembangan e-commerce. Ya saat ini kalau kita lihat stabilitas harga ya, karena adanya wabah corona ini kaitannya ada juga ya, naik juga ya. Seperti juga di sini kita lihat investasi ya, penguatan investasi peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan. Seperti contohnya kita lagi lihat ya, bagaimana pendalaman pendalaman pasar keuangan, tingkat keyakinannya pasca pemilu juga ya, perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan, penerapan OSS, insentif fiskal ya, ada juga pembangunan infrastruktur terus berlanjut dan mulai berdampak ya.
Jadi kalau kita lihat jalan tol ini adalah merupakan investasi buat negara. Artinya apa? Itu sudah diperkirakan bahwa nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu akan balik modal. Ada BEP yang akan dihasilkan atau diterima oleh pemerintah. Jadi di sini G ini 4,1 sampai 4,3 adalah konsumsi. Konsumsi pemerintah diarahkan pada belanja operasional dan penguatan belanja produktif. Nah, belanja operasional apa aja? Seperti belanja peralatan-peralatan ya, ke departemen-departemen, kementerian-kementerian, dan penguatan belanja produktif apa aja? Ya banyak. Apa yang produktif? Contohnya misalnya sektor-sektor mana yang bisa produktif, itu penguatannya dibelanjakan oleh pemerintah. Lalu di sini X ini ya kita lihat ada 5,51 bagaimana penerbangan ya, penguatan ekspor ya, pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas ya membaik tapi terbatas. Didorong oleh peningkatan investasi dan perbaikan sektor industri pengolahan, peningkatan sektor pariwisata ya. M itu adalah impor, meningkat sejalan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Jadi seperti ini kita lihat ya, ini adalah arus ekonomi makro. Jadi di sini ada pasar tenaga kerja, ya, di sini ada pemerintah, di sini ada pasar dan barang, dan di sini ada luar negeri, dan di sini ada pasar uang. Jadi ketika kalau kita lihat pasar uang ini adalah uang ini malu ke perusahaan pajak ke pemerintah, lalu dia terdapat penawaran uang dan jasa. Nah sehingga ketika pasar tenaga kerja ini butuh rumah tangga ya, rumah tangga juga kasih pajak, rumah tangga mulai konsumsi ya. Jadi seperti ini arus ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu apa? Ada pasar tenaga kerja, ada pemerintah, ada barang dan jasa, pasar barang dan jasa. Di sini ekspor ini X dan impor ini M ya. Di sini serta luar negeri. Kenapa katanya dengan luar negeri? Karena kita ekspor dan juga impor. Lalu ada pasar uang. Di sini kenapa ada dua-duanya tabungan? Karena dari rumah tangga pun menabung dan juga perusahaan pun ada tabungan. Tapi perusahaan dia ada investasi. Investasinya banyak ya, seperti bangun jalan tol, seperti membuat BUMN tambah pabrik atau apapun juga gitu. Nah, jadi fokus ilmu ekonomi makro adalah determinan pendapatan nasional ya, total berkaitan dengan konsumsi, investasi, penggunaan pemerintahan dan perdagangan secara agregat, dan di mana individu agregat bukan harga individual. Baik, jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana perbandingan ekonomi mikro dan makro. Jadi nanti tolong tugasnya itu adalah ya coba kita lihat bahwa di sini adalah coba jelaskan arus ekonomi makro ya. Dijelaskan nanti dikumpul ya. Jadi jelaskan arus ekonomi makro. Coba bagaimana penjelasan dari kalian. Nanti tugas dikumpul. Jadi saat hal ini demikianlah yang bisa saya sampaikan. Demikianlah perkuliahan online kalian. Perkuliahan online kita. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih.